Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore saya ucapkan kepada Ibu Dr. Eli Handayani MPD. Selamat sore untuk semua teman-teman yang telah online pada kesempatan kali ini. Saya Lisna Familiana, NIM P2A 32002 akan mempresentasikan materi saya mengenai perangkat postulat, kaitan makna dan daya, pragmatik sebagai pemecahan masalah, tugas penutur, dan tugas petutur. Berikut pemaparannya. Kaitan makna dan daya. Postulat 4. Pragmatik umum mengaitkan makna atau arti gramatikal suatu tuturan dengan daya pragmatik tuturan tersebut. Kaitan ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Asumsi yang dikemukakan oleh Leach bahwa makna dapat diberikan lewat representasi semantik dalam sebuah bahasa atau notasi formal, dan daya diberikan melalui seperangkat implikatur. Beberapa faktor yang menentukan apa yang dimaksud oleh N atau penutur dengan tuturannya yaitu: yang pertama, kondisi-kondisi yang dapat diamati, yang kedua, tuturan, yang ketiga, konteks. Berikut contoh yang dikemukakan oleh Gris yang mengilustrasikan prinsip kerjasama. A. Kapankah hari ulang tahun Bibi Rose? B. Pada bulan April. Nah, pada dialog tersebut, makna jawaban dari B ialah proposisi bahwa hari ulang tahun Rose jatuh pada bulan April. B tidak tahu kapan persisnya tanggal yang tepat mengenai hari ulang tahun Bibi Rose tersebut. Nah, berikut akan saya jelaskan, akan saya paparkan informasi lebih lanjut dari dialog tadi. Cara memperoleh arti tambahan dari dialog tersebut diperoleh melalui 3 tahapan. Yang pertama, pengamatan pertama memberi kesan seakan-akan ada yang tidak beres dengan jawaban B. Informasi yang diberikan oleh B kurang dari yang dibutuhkan oleh A. B tampak melanggar prinsip kerjasama, khususnya maksim kuantitas. Yang kedua, menemukan alasan yang tepat mengapa prinsip kerjasama dapat menyebabkan B tidak memberikan info sebanyak yang dibutuhkan oleh A. Dan yang ketiga, dugaan B mencoba menaati maksim kualitas karena B memang tidak mengetahui tanggal berapa tepatnya Bibi Rose ini berulang tahun. B tidak akan menyatakan sembarangan hari ulang tahun Bibi Rose, misalnya menjawab 1 April, 2 April, dan seterusnya. Dia tidak akan melanggar maksim kualitas. Untuk amannya, B hanya mengatakan bulannya saja, yaitu bulan April. Karena tidak ada penjelasan lain, maka penjelasan ini akan diterima sebagai penjelasan taat asas PK. Dapat disimpulkan B tidak tahu tanggal berapa di bulan April tersebut Bibi Rose berulang tahun. Selanjutnya, makna sebagaimana digunakan dalam pragmatik, yaitu dalam rumus N bertujuan D melalui T. N penutur, D daya, T tuturan, merupakan maksud refleksif, yaitu suatu maksud yang hanya dapat dicapai bila maksud tersebut diketahui oleh petutur. Kemudian, praasumsi sifat daya pragmatik, yakni bila penutur bertujuan D melalui tuturan, maka penutur yang ingin agar petutur tadi memahami daya ini lewat makna, yaitu arti gramatikal yang ada pada tuturan. Pembahasan selanjutnya, pragmatik sebagai pemecahan masalah. Postulat 5, padanan-padanan gramatikal atau grammatical correspondence ditunjukkan oleh kaidah-kaidah pemetaan atau mappings. Padanan-padanan pragmatik ditunjukkan oleh masalah-masalah dan pemecahannya. Pemecahan masalah bagi penutur ialah perencanaan. Penutur bagaimana caranya agar berhasil mempertahankan atau mengubah mental si petutur, sedangkan si petutur adalah masalah interpretasi. Tugas penutur dan tugas petutur. Yang pertama, tugas penutur dipandang dari sudut analisis secara tujuan. Nah, pada gambar 1 dapat kita lihat ada kotak 1 dan kotak 2. Di sana kotak 1 menunjukkan keadaan awal individu yang merasa dingin,
Kotak 2 merupakan keadaan akhirnya individu tersebut sudah merasa hangat. Kemudian G dengan panah yang putus-putus itu merupakan tujuan dari individu tadi untuk mencapai keadaan kedua. Kemudian yang A dengan panah yang garis lurus itu merupakan actionnya, tindakannya untuk menyalakan alat pemanas tersebut. Selanjutnya gambar yang kedua, individu melakukan tujuannya secara tidak langsung. Nah, kita lihat pada kotak pertama ada kotak 1, 2, dan 3. Nah, kotak 1 itu menunjukkan keadaan awal, si penutur merasa dingin. Kotak kedua itu keadaan tengahan. Petutur mengerti bahwa penutur ingin alat pemanasnya dinyalakan. Nah, kalau kotak yang ketiga itu merupakan keadaan akhir, si penutur tadi sudah merasa hangat. Kemudian G dengan panah putus-putus, yaitu tujuan dari si penutur tadi yang ingin menjadi hangat. Kemudian yang A, garis A, itu merupakan tindakan dari penutur yang ingin mengatakan kepada petutur agar alat pemanas tersebut dinyalakan. Kemudian B, tindakan B, itu merupakan tindakan petutur menyalakan alat pemanas tersebut. Yang kedua, tugas petutur dipandang dari sudut analisis heuristik. Jenis tugas pemecahan masalah yang dihadapi petutur dalam menginterpretasi sebuah tuturan dapat disebut dengan tugas heuristik. Berikut contoh. Penutur mengatakan bahwa Senin depan Bibi Mabel ulang tahun. Hipotesisnya seperti ini. Maksud dari penutur agar petutur mengetahui bahwa Senin depan Bibi Mabel ulang tahun. Nah, hipotesis sederhananya, gunakan P atau proposisi yang merupakan lambang dari makna tuturan. Maka dari itu tuturan dapat dianggap sebagai tujuan dari proses pemecahan masalah dan dinyatakan sebagai berikut. Yang A, penutur mengatakan kepada petutur bahwa P. Hipotesisnya mengenai daya P sebagai berikut. B, maksud N ialah agar T mengerti bahwa P. Hipotesisnya bahwa tuturan adalah suatu tuturan yang memberikan informasi. Kemudian yang C, penutur yakin bahwa P itu dia termasuk ke dalam maksim kualitas. Kemudian yang D, penutur yakin bahwa petutur tidak mengetahui bahwa P itu merupakan maksim kuantitas. Kemudian yang E, penutur yakin bahwa sebaiknya petutur mengetahui bahwa P yang merupakan maksim hubungan. Demikianlah penyajian yang dapat saya paparkan. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.